Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini kita akan membahas bahasan bisnis yang agak ringan tapi bernilai ya. Selama ini teman-teman, daun teh itu memang ditanam khusus di daerah yang berhawa dingin sepanjang waktu. Jadi untuk memproduksi sebuah teh ini dibutuhkan daun teh. Nah, tanaman teh itu memang hanya bisa tumbuh pada suhu dingin sepanjang waktu, karena daun teh itu adalah tanaman tahun ya, jadi bertahun-tahun. Nah, negara-negara lain yang tidak memiliki kemampuan iklim atau kemampuan geografis seperti di Indonesia, tentu tidak akan bisa menanam daun teh seperti yang ditanam di Malang, di Bandung, di Jember, atau di tempat-tempat dingin lainnya yang ada di Indonesia. Karena itu negara-negara yang seperti Korea yang ada 4 musim tentu tidak memungkinkan untuk menanam teh. Nah, inovasinya mereka membuat teh yang tidak terbuat dari daun teh. Misalnya teh ginseng, teh bunga cemara, teh bunga melati, dan segala macamnya. Dan memang real itu tehnya seperti itu gitu ya, bukan terbuat dari daun teh. Nah, yang menarik yang sekarang sedang tren adalah minuman teh yang terbuat dari tanaman jagung. Sementara di jagung sendiri itu bisa dikembangkan menjadi 3 jenis teh. 3 jenis teh. Nah, Indonesia yang kaya dengan tanaman jagung tentu mempunyai peluang atau kesempatan bisnis yang cukup luas dibandingkan dengan negara lain. Karena tanaman jagung sangat mudah ditanam dan lahannya cukup luas di Indonesia. Nah, teh seperti apa itu? Simak terus, jangan di skip ya, supaya Anda bisa mendapatkan informasinya lebih lengkap tentang teh yang terbuat dari tanaman jagung. Dan untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau channel Cak Motivator ini melakukan update video atau informasi. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda di grup medsos Anda. Siapa tahu teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Teman-teman, tanaman jagung memang mulai dari bawah sampai daunnya semuanya bisa dimanfaatkan. Termasuk diantaranya untuk membuat teh. Nah, teh dari tanaman jagung ini ada 3 jenis teh yang bisa dibuat. Oke, kita ke yang pertama. Yang pertama adalah teh yang terbuat dari biji jagung yang disangrai. Kalau di Korea disebut oksusu. Jadi cara membuatnya juga cukup praktis dan semuanya bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Yang pertama, jagung pipil disangrai, digoreng tanpa minyak ya, digoreng tanpa minyak sampai kemudian warnanya agak gelap. Bahkan mungkin juga ada yang menjadi popcorn gitu ya. Nah, disangrai seperti itu, tapi jangan sampai jadi popcorn semuanya. Ada yang berwarna gelap tapi belum pecah gitu ya. Nah, setelah itu didinginkan. Nah, setelah didinginkan, kemudian masak air sampai mendidih sekitar 10 menit. Kemudian masukkan jagung yang sudah disangrai tadi. Dan itu sudah mendidih sekitar 10 menit, kemudian diamkan. Nah, itu sudah menjadi teh yang terbuat dari jagung sangrai. Itu yang pertama. Dan Anda yang kesulitan untuk membuat seperti itu, sekarang di Korea pun sudah muncul teh jagung sangrai. Jadi popcorn itu sudah ada tehnya sendiri, sudah dikemas dan diproduksi massal di pabrikan. Tinggal menyeduhnya saja, tidak perlu repot-repot ya. Ini artinya memang sangat berpeluang untuk menjadi sebuah bisnis. Jadi di Indonesia belum banyak yang seperti itu, ini bisa Anda manfaatkan. Kemudian yang kedua, ini teh rambut jagung atau corn silk, jadi teh rambut jagung. Ini juga sudah mulai dikembangkan di berbagai tempat.
termasuk di Korea Selatan sendiri, seperti yang kita liput informasinya dari Arirang TV yang juga memberikan perhatian khusus terhadap teh rambut jagung ini, karena di sana juga ada laboratoriumnya yang meneliti teh rambut jagung ini manfaatnya untuk apa. Ternyata teh rambut jagung yang diteliti di Korea itu mempunyai satu manfaat kesehatan, jadi herbal. Jadi manfaatnya adalah bisa menurunkan atau mengurangi resiko pembesaran prostat. Biasanya pembesaran prostat ini di usia 50 ke atas ya. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan dari teh rambut jagung ini adalah bisa mengurangi atau menurunkan cukup signifikan resiko pembekakan atau pembesaran prostat ya. Nah, ini yang ada di Korea. Sementara cara membuatnya juga sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia. Di antaranya rambut jagung yang sudah dikeringkan ya, dikeringkan terlebih dahulu, dicari yang bersih, karena kan rambut jagung itu macam-macam. Yang bagian pucuk ya sudah hitam itu, yang sudah kotor itu dibuang, kemudian tinggal yang di dalam itu yang masih warna cerah, kemudian dikeringkan. Nah, kalau sudah dikeringkan kemudian dimasak dengan air ya, dimasak dengan air, kemudian juga ada ramuan di sana, ada madunya juga, ada jeruk nipisnya juga yang bisa dipakai untuk membuat teh rambut jagung ini. Nah, khasiatnya juga sama, bisa mengurangi pembesaran prostat, bisa mengurangi asam urat, bisa mengurangi gula darah, juga bisa menurunkan tensi gitu ya. Nah, ini manfaat yang bisa didapatkan dari sisi kesehatan. Sementara untuk Anda yang punya usaha jagung atau punya usaha bakar jagung ya, punya kafe kemudian ada bakar jagungnya, ya dimanfaatkan rambut jagungnya untuk tehnya gitu ya. Jadi tidak membuang sama sekali, semuanya bisa termanfaatkan. Nah, itu teh rambut jagung. Yang ketiga ini adalah teh dari janggal jagung ya. Jadi satu saat atau beberapa waktu yang lalu di Korea Selatan itu ada sebuah olimpiade atau festival membuat teh. Nah, satu di antara kontingen atau pesertanya adalah dari Pondok Pesantren Genggong ya. Pondok Pesantren Genggong di Jawa Timur mengirimkan pesertanya ke sana, kemudian membuat teh dari janggal jagung. Nah, tentu saja janggal jagungnya diproses terlebih dahulu ya, disangrai, kemudian melalui beberapa proses berikutnya, dan kemudian menjadi teh janggal jagung. Nah, ini mendapatkan medali juga di sana, artinya itu potensi untuk menjadi sebuah bisnis, potensi untuk menjadi diteliti lebih lanjut. Nah, karena itu saat ini di Pondokan Genggong sana juga sedang dilakukan penelitian bagaimana manfaatnya, kemudian bagaimana cara yang tepat untuk membuat teh janggal jagung ini supaya bisa benar-benar bernilai kesehatan dan juga bernilai bisnis. Baik teman-teman, itu informasi berkaitan dengan teh yang bisa dibuat dari tanaman jagung. Mudah-mudahan ini bisa Anda manfaatkan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi bisnis yang bisa Anda ambil peluangnya. Oke, terima kasih. Salam dan sukses selalu untuk Anda.